Perkenalkan, nama saya Johannes Widiagung Budi Prabandana dengan dan kita akan pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan perusahaan. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan utamanya, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu apa sih sebenarnya dari pengertian dari manajemen keuangan, dan berikut adalah penjelasannya. Lalu untuk manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi. Jadi perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal. Kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Lalu kita apa sih untuk menuju ke itunya, maka kita harus juga paham apa sih arti dari manajemen keuangan perusahaan. Secara umum, manajemen keuangan dalam perusahaan berkaitan dengan merencanakan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan dana maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan melakukan hal-hal ini, dana dan aset perusahaan dapat dikontrol dengan baik. Pengelolaan keuangan yang benar juga akan menghindarkan perusahaan dari masalah finansial pada masa depan. Hal ini dimulai dari tahap perencanaan yang tepat dan dipikirkan secara matang. Selanjutnya, proses pengelolaan dan penyimpangan data dan aset perusahaan dilakukan dengan transparan. Bukan hanya perusahaan besar, badan usaha yang baru berdiri atau dimiliki oleh perorangan juga wajib menerapkan manajemen keuangan yang profesional. Jangan sampai keuangan pribadi tumpang tindih dengan keuangan perusahaan, karena bisa menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan. Lalu, tujuan manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan melakukan manajemen dalam keuangan perusahaan adalah untuk menjaga arus kas, baik arus uang masuk maupun arus uang keluar. Arus uang perusahaan perlu dipantau dengan cermat untuk menghindari biaya atau pengeluaran yang sebenarnya tidak direncanakan. Arus uang keluar biasanya untuk membayar gaji, membeli bahan baku, dan sebagainya, bukan hanya pengeluaran. Pemasukan perusahaan juga akan tercatat secara lebih detail melalui manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, pemasukan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan karyawan maupun perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Salah satu tujuan melakukan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuangan perusahaan. Apabila dalam catatan manajemen keuangan ada pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat kurang menguntungkan, hal itu bisa dipertimbangkan kembali dalam pengelolaan. Manajemen keuangan yang baik, dana atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dipakai untuk keperluan yang benar-benar berguna dan menguntungkan. Secara tidak langsung, manajemen keuangan bertujuan untuk mendukung kemajuan perusahaan pada masa depan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Tujuan lain dari menerapkan manajemen keuangan perusahaan adalah untuk merencanakan struktur modal. Dengan demikian, anggaran perusahaan dan dana pinjaman akan bersifat seimbang. Perencanaan yang tepat akan membantu perusahaan dalam meminimalkan modal. Dan yang keempat, mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Perusahaan dapat mengalami masalah apabila manajer atau pemimpin perusahaan mengambil keputusan keuangan yang salah. Supaya bisa mempertimbangkan keputusan yang tepat, manajer atau pemimpin perusahaan perlu melakukan analisis dengan benar berdasarkan data keuangan yang ada. Karena pentingnya, kegiatan pengelolaan manajemen keuangan yang tepat akan membantu perusahaan untuk tetap eksis. Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dapat dikurangi. Sebaliknya, faktor-faktor yang menghasilkan keuntungan dapat dikembangkan. Lalu kita akan menuju ke fungsi manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama itu planning. Salah satu fungsi paling dasar dalam manajemen keuangan adalah planning atau perencanaan. Fungsi tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan uang kas, termasuk perencanaan arus kas perusahaan. Selain itu, dengan melakukan planning, perusahaan juga bisa menghitung laba dan rugi. Adanya planning yang matang dalam pengelolaan keuangan akan membuat perusahaan lebih siap dari segi anggaran.
kesadaran untuk mewujudkan strategi. Perlu disadari bahwa untuk mewujudkan strategi perusahaan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Melalui manajemen keuangan, anggaran yang dikeluarkan dapat bermanfaat secara efektif. Lalu yang kedua, budgeting. Budgeting adalah membuat rencana pembelanjaan. Perusahaan perlu melakukan budgeting terhadap dana yang dimilikinya. Prinsip yang umum diterapkan adalah dana dialokasikan seminimal mungkin dari anggaran yang tersedia untuk keperluan yang paling penting dan tidak bisa diabaikan. Kebutuhan perusahaan yang bersifat tetap dan penting biasanya telah memiliki alokasi dana khusus. Berbeda halnya dengan kebutuhan lain yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, manajemen keuangan akan memutuskan apakah kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dan beberapa nilai yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, controlling. Setelah melakukan planning dan budgeting, langkah selanjutnya adalah controlling atau evaluasi. Ini merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan perusahaan yang tidak boleh dilewati. Pasalnya, evaluasi tersebut bermanfaat untuk memperbaiki sistem dalam perusahaan yang kurang efisien dalam perusahaan. Perusahaan yang tidak rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan beresiko akan mengalami masalah. Apabila masalah dibiarkan secara terus-menerus tanpa penyelesaian, perusahaan dapat mengalami penurunan, bahkan kerugian dan kebangkrutan. Lalu yang keempat, auditing. Auditing atau pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan dalam manajemen keuangan perusahaan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan dalam perusahaan, kaidah-kaidah dalam akuntansi perlu dikedepankan. Karena fungsi tersebut, seorang manajer keuangan harus merupakan orang yang melek akuntansi dan mampu menerapkannya untuk keperluan auditing. Dengan kemampuan tersebut, manajer keuangan yang profesional dapat meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang terakhir adalah reporting. Fungsi manajemen keuangan terakhir adalah reporting atau laporan. Reporting dalam manajemen keuangan harus bersifat terbuka dan transparan. Tujuannya agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara jelas. Karena itu, laporan keuangan pun harus detail dan runut. Walaupun perusahaan melakukan evaluasi dan pemeriksaan, jika tidak disimpulkan dalam sebuah laporan, informasi tersebut akan simpang siur. Adanya laporan keuangan juga mempengaruhi celah penyalahgunaan dana sesuai alokasi yang telah ditentukan. Laporan ini bisa digunakan untuk mengecek kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Ya, demikian pembahasan yang saya berikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Selamat siang dan saya mohon undur diri. Dadah.